Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Namnyu. Nah, kita semuanya para fan iPhone dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, gitu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya ya. Di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait salah satu obrolan yang cukup lumayan lama ya, setengah jam ya. Sepertinya setengah jam lebih lah ya, yaitu obrolan atau reaksi dari Bunda Lia SR pastinya teman semuanya ya. Ini mengenai atau terkait tentang seputaran Aifu, Aisar dan juga Puji teman pastinya begitu ya. Nah, apa sih yang akan diobrolin oleh Bunda Les ini? Nah, untuk informasinya itu ada obrolan Bunda Les terkait si Puji dengan si Daniel dan juga hujatan lah anti huru hara pastinya begitu. Nah, supaya tidak terjadi salah paham untuk teman semuanya, jangan lupa ya tonton sampai selesai begitu teman semuanya. Oke, supaya tidak terjadi penasaran, langsung saja kita ke video selengkapnya. Monggo. Assalamualaikum geng. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Betul 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 betul. Udah kayak Uti belum gue? Anyway geng, sorry ya, gue bersemedi 3 kali 24 jam. Thank you for your worries ya. Ternyata banyak juga yang sayang sama gue ya. Nanyain gimana kak, are you okay, bla bla. I'm okay, I'm definitely okay ya. Cuma ya memang sih ya, kemarin itu agak bad mood. Pokoknya setelah kejadian drama LL itu gue bad mood banget kan. Nah, kemarin kan gue udah bilang tuh di VT gue itu yang di repost, like, dan di komen sama sang brondong bule ganteng gue itu ya, Aisar. Ya kan gue bilang kan, I will make my decision. Gue akan pantau dulu gitu ya. So setelah 3 kali 24 jam, I make my decision ya. I made my decision about Aifu. Dan VT gue ini sebenarnya udah gue record kemarin ya, kemarin sore, tapi belum gue mau post karena sebenarnya gue masih menunggu ya, adakah update lagi gitu kan. Tapi ternyata ya nggak terlalu signifikan. So I think this time I will share my decision gitu. So dengerin sampai habis ya, karena ini emang lama, 30 menit. This is my personal opinion, will a little bit kesotoyan ya kan. Tapi ya ini sudah gue ya 3 kali semedi ini kan. 3 kali 24 jam ini cukuplah bagi gue untuk menelaah dan memahami ya kondisi Aifu ini. Yang penting kita aman, damai aja geng. Oke, so enjoy. Gue keluar gua bentar geng ya. Tapi singkat aja kalau menurut gue ya. Setelah gue memantau sampai hari ini, menurut gue nih ya, lebih baik kita benar-benar break deh. Apapun kode-kode yang Daniel sampaikan, I don't think it's maksudnya menurut aku itu bukan alasan kita untuk terus, maksudnya gini ya. Intinya kalau gue mempercayai kalau mereka itu memang saling suka, tapi tadi kan gue bilang suka itu nggak cukup gitu loh. Suka itu nggak cukup. Nah, selama berjalannya waktu kan kita nggak tahu terjadi dinamika apa di dalam hubungan mereka ini kan. Dan tadi gue bilang kita tuh harus respect others, respect semua perbedaan, entah itu dari prinsip ya, dari gaya hidup, gaya pergaulan, dari latar belakang, semuanya tuh kita harus menghargai. Nggak bisa loh kita punya rumus seperti ini berarti kalau A berarti B, nggak bisa begitu. Umumnya begitu, namun tidak berarti harus begitu. Nah, orang yang bijak itu menghargai gitu loh. Menghargai perbedaan itu, apapun itulah perbedaannya gitu loh. Nah, kalau gue bilang di sini tuh Aifu ini not on the same page aja sih. They are not on the same page. Dan ketika perbedaan itu semakin jauh, ditambah lagi mungkin komunikasinya juga terkendala ya kan.
dan suasananya juga tidak kondusif, yaitu akan semakin membuat distance, which is itu akan mempengaruhi perasaan masing-masing juga sih. Ya, baik perasaan Aisar maupun Puji gitu loh. Nah, yang paling parah adalah Aisar menurut gue diperlakukan gak adil. Ya, menurut gue nih ya, terserah lah kalian mikir, kan gue fans Aisar sih, jadi susah memang gue mau ngomong gitu loh. Padahal kalau gue bilang ya, gue ini kan baru masuk ke dunia sosial media, ngefan artis, ngesiperin begini ya. Dan ya tadi gue juga gak fanatik bro ya. Maksud gue orang harus gitu loh Aisar sama Puji berjodoh. Ya gak harus loh. Kan gue dari awal bilang kalau mereka gak berjodoh ya udah berarti gak cocok. Siapa juga yang maksain? Kenapa gue bilang Aisar diperlakukan unfair? Ya, diperlakukan unfair karena satu, semua circle F itu turut campur. Akhirnya kemarin gue memang positive thinking ya, status mereka itu tidak menuju A. Tapi kesini gue meragukan gitu loh. Jangan-jangan emang benar gitu loh status itu untuk A gitu loh. I mean, ngapain sih lo? Senora itu nyindir-nyindir gitu loh. Kalau lo emang gak suka, lo bisa DM dong. Lo bisa telepon, panggil gitu. Ya whatever lah ya, mungkin sudah melakukan hal itu, aku juga gak tahu ya. Tapi minimal, why you have to blow up on social media? Itu yang pertama. Sementara dari gengnya apa namanya? Geng lagi. Dari timnya A kan gak ada. Cuma sekali tuh Bang Niko. Ya. Meluapkan ibaratnya, meluapkan meluapkan pembelaannya lah. Kalau gue bilang Bang Niko tuh cuma pengen ngebela bosnya dari point of view dia. Ya kalau dia merasa seperti itu, ya mungkin memang seperti itu yang dia rasain gitu loh. Paham gak? Makanya selalu ada dua sisi, dua persepsi di masing-masing pihak gitu loh. Di pihak A, itulah yang gue bilang not on the same page gitu loh. Di pihak F dia ngerasa juga nih orang gak suka. Di pihak A ngerasa lu jual mahal gitu loh, paham gak? Lu gak berminat sama gue, udah gue kejar lu gak berminat. Nah gimana lah? Gitu loh. Jadi tapi kan maksud gue kan Niko juga kan udah minta maaf gitu loh. Dan cuma Niko doang kan yang kayak gitu. Maksudnya perintil yang, dan menurut gue itu masih bahasanya masih standar ya gitu loh. Coba lu lihat di sisi F. Ini gue bukan lagi pengen ini ya, gue nih ya, tapi gue sudah siap dihujat sih ini. Gue udah siap dihujat, gue paham ya, tapi whatever lah ya. Toh juga ini udah break kok, ngapain lagi ya. Gue cuma pengen you guys to be fair gitu loh. Lihat dari sisi ini, circle-nya dengan diksi-diksi yang sangat menyakitkan ya. Kalau gue bilang pergilah, apalah lu king of drama lah, macem-macem lah bahasanya yang nggak enak gitu. Itu sih, padahal di sebelah ini kan nggak ada apa-apa ya, nggak maksudnya ya lebih banyak diem gitu loh menurut gue. Yang kedua ya, menurut gue ya, fitnahan ke arah Aisar, hujatan, cacian, makian ya ke arah Ais tuh menurut gue lebih banyak ya daripada F. Ya contohnya ya ketika pembatalan collab kemarin, terus intinya gini lah ya, tanpa pembatalan collab pun dia melakukan konten, dia sedekah, dia nggak ngapa-ngapain, lu hujat cuy. Terus lu hujat, terus lu bawa narasi pansos cari follower, terus lu bawa manipulator, alah konten sedekah gini, nggak percaya kalau konten sedekah itu memang real. Ya intinya dia nggak ngapa-ngapain aja lu hujat cuy, lu kata-katain. Apalagi kemarin kan ada isu soal yang pembatalan itu, yang soal collab nggak jadi itu, hujatannya parah cuy, ngeri gua, sakit cuy bacanya itu, mendidih tau gak lo. Ya tapi tadi
ya, karena gue ini ngomong ini fans Aisar lu nggak terima. Padahal kalau mau fair ya, kenapa ya lu tuh ini banget mentang-mentang gue fans Aisar lu nganggap gue nggak fair gitu loh. Gue ini kan nggak pernah ya fans artis sampai segitunya, apalagi ikut siper-siperan gini. Dan gue juga nggak ya tau lah, males juga menjelaskan lagi lah. Haters gonna be hate. Kalau kemarin-kemarin kan gue masih positive thinking nih ya, karena gue tetap tadi basicnya mereka ada feeling, dan di tiap peristiwa itu ada kode-kode yang kita interpretasikan bahwa memang mereka berdua ini ya tadi ya ada relationship, dan ya ada kemungkinan untuk bersatu gitu loh. Cuma kan setiap kejadian itu kan selalu ada update kan, ya kan. Nah kejadian kemarin drama S dan LL, kemudian juga ada live-nya Uti yang kemarin live dia baju kaftan itu kan, sebenarnya di situ sudah banyak clue-clue yang menurut gue nih, menurut hemat gue nih, we really need to break, we really need to stop this sippering for a while, for a moment, karena tadi they are not on the same page, mereka nih nggak satu frekuensi dari segala arah ya, dari segala arah. Memang benar awalnya gue bilang mereka ini sekufu ya, tapi semakin kesini gue ngelihat belum sama gitu loh ya, belum sama, dan apa ya, butuh waktu lah untuk menyamakan itu ya kan. Dan tadi menurut gue proses mereka untuk alignment ini supaya satu frekuensi itu agak sulit dengan kondisi sekarang, karena tadi ya banyak yang sudah nimbrung turut campur dari hubungan mereka berdua gitu loh. Padahal harusnya we just leave it man. Nah yang membuat ini semakin runyam, semakin agak sulit ya, semakin ya sulit lah untuk kita tetap ibaratnya tuh saat ini mendukung, karena tadi circle terdekatnya tuh sudah speak up ya kan. Circle terdekat di CCF itu sudah speak up. I don't know what happens on behind the scene ya. Ya mungkin banyak orang ngapain lu percaya bla bla. Tapi apapun yang terjadi, LL apalah yang Mers Siska kemarin itu kan behind, itu kan tetap circle-nya F. Paham gak maksud gue? Jadi I don't think it's fair kalau ini tetap diteruskan, itu semua akan menjadi runyam. Belum lah. Jadi yang dihadapi sama yang dihadapi nama Aisar ini sangat-sangat bertubi-tubi gitu loh. Dan ya kita harus membantu dia juga ya, maksudnya mensupport dia dalam hal untuk let him to ya dari tanda-tanda dia juga kemarin kan sebenarnya ada di live itu spill ya kan, kayak lupakan lah, kemudian ada reposan dia tentang intinya ya gak udah ilfil apa gimana lah, gue gak ngerti juga ya. Tapi intinya dua-dua nih sudah mengkode untuk kita tuh break dari si peran ini. Dan gue pikir emang ini yang terbaik sih. Ya apapun lah kode-kode dari Daniel kayak apa kayak, tapi menangkap sinyal ini adalah ya memang kita sebenarnya disuruh untuk stop gitu loh. Karena mungkin mereka nggak akan buat public statement ya, karena mungkin kalau melakukan itu ya kan, lagi-lagi klarifikasi public statement mungkin akan lebih banyak mudaratnya, dan mungkin akan bukannya malah isunya close, malah tambah hujatan
ya kan, tambah misalnya wah kan bener lu tuh dari awal pokoknya ya akan lebih banyak menimbulkan huru-hara. Jadi ya udahlah, biarin aja lah kayak gini. Harusnya kalau fans yang berpikir dan nalar udah bisa nangkep gitu loh signal itu gitu loh. Ya meskipun lah kemarin tadi gue bilang ada kode-kode dari Daniel yang bilang, jadi gimana bisa diomongin. Udahlah kalau menurut gue, maksudnya emang dari dua sisi itu udah males gitu loh, paham gak sih? Kalau dari sisi Aisar juga mungkin udah males, dari sisi Uti juga sebenarnya udah males gitu loh. Dia juga mungkin udah kecewa, Utinya udah kecewa berat ya kan. Aisar juga mungkin ya sama-sama kecewa tapi dengan persepsi masing-masing gitu loh, paham nggak? Ya intinya tadi they are not on the same page, not on the same frequency gitu loh. Jadi udahlah, kalau saran gue kita bilang ayo Sar ngomong Sar, ayo ini udahlah. Justru yang kayak lu tahu sendiri kan Aisar nggak bisa diatur, paham nggak? Lu lihat sendiri kan di live-nya, tenang gue gak akan lari, dia bilang waktu diatur soal slot untuk ini, you want sales or engagement gitu loh, let me do it by myself gitu loh. Intinya dia gak bisa diatur, itu aja. Dia tuh seorang founder gak bisa diatur, termasuk urusan percintaan. Biar gue yang ngatur gitu loh. Nebak umur ya dia bisa. Dia tuh intelligent loh smart, intelligence, penuh dengan perhitungan, penuh dengan ini, nggak asal gerasak gerusu gitu loh. Ada kemarin gue lihat komen netizen, gue suka banget social butterfly ya. Intinya dia tuh mau deket ya, niat deket itu memang bener ada loh ya, tapi tadi jalan sesuai alamiah aja gitu loh. Jangan dipaksa-paksa harus ketemu, harus chatting setiap hari, harus AP gitu, paham gak? Apalagi orang kayak gitu atur-atur, tambah kesel dia. Ya udahlah, intinya tadi ya, cara paling support paling tepat untuk Aifu saat ini, just let him go, just let her go. Ya biarin aja lah udah. Gak usah. Ya walaupun tadi F bilang bisa diomongin, tapi gue jadi ragu gitu loh dengan F ini. Maksudnya nanti kalau kita interpretasikan kayak gitu ternyata bukan kode gitu, kayak kemarin yang pantun ya kan. Dia kan bilang ini cuma pantun bukan kode, jadi kayak mana lagi gitu, mana yang benar. Ya udah, kita nggak usah kegeeran lah kalau itu tuh maksudnya bisa diomongin, tuh maksudnya hubungan Aifu. Mungkin yang lain kali gitu loh. Jadi ya udahlah ya, menurut gue emang ini yang terbaik sih, kita biarkan mereka benar-benar support karirnya aja lah ya. Narasi bilang F itu merasa A itu merasa F saingan lah segala macem. Emang lu tuh hobi mengadu domba cuy. A itu aja prinsipnya dunia sementara, rezeki dia bagi-bagi buat orang tuh kata Ustadz Adi Hidayat, lu kerja keras buat sodako, buat zakat tuh baru keren, bukan buat memperkaya diri sendiri gitu loh. Ada aja orang-orang nganggep dia ini bukan sultan karena rumahnya jelek lah, sofanya bulukan. Memang mental manusia model beginilah yang kosong ngeliat orang tuh dari materi jadi makanya gue bilang beda frekuensi cuy, beda kaum. Gue ngeliat orang kayak gitu salut gue malah, itulah kaya sesungguhnya. Lu anggap enggak kaya, karena yang kaya itu punya rumah segede gaban, mobil sebanyak AP gitu, rumah adalah susah manusia ya itulah langsung menilai orang hanya dari materi, tidak dari value yang dia bawa, dari
karakter yang dia punya, intelligence yang dia punya. Enggak, lu cuma ngelihat, pantas aja ya artis-artis tuh pada sok-sok tajir, sok kaya. Iya kali gitu ya. Ya memang bangsa ini kan kayak gitu, hedon. BPJS, apa tuh BPJS? Jiwa sosialita. Ya gitulah, mental BPJS. Pengen gaya tapi nggak ada modal, yang penting gaya dulu cuy, ya. Karena tadi dia butuh validasi orang dari materi itu. Kayak mana mau maju bangsa ini? Orang yang mengutamakan value, karakter, nilai nggak dihargain. Ya inilah Wakanda. Yang ada malah kita siperin terus, mereka tetap kena hujat bro. Ya kan? Tetap apa tadi ya? Karena gini, ketika kita sipering itu kita ada ekspektasi yang kita butuhkan dari mereka, mulai dari ya tadi collab bareng lah, atau harus segera ketemu lah, harus apa gitu kan. Susah kita mau bilangnya nggak apa-apa kok mau udah berteman, tapi tetap aja ngarep bro, paham nggak maksud gue? Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja sih ya, lo ya kalau gue sih jelas ya, maksudnya tuh mereka ini kan memang berteman dulu, kenalan dulu gitu loh, ya nggak sih? Nggak tau lah, gue bingung. Intinya gini lah, intinya they are not on the same page gitu loh. Yang satu mikirnya begini udah cukup, yang satu belum, gitu. Jadi nggak cocok gitu loh, nggak saat ini tuh nggak bisa saling memahami, paham nggak bisa saling memahami, saling mengerti gitu. Ditambah lagi suasana di Wakanda ini makin runyam, paham nggak? Memanas-manasi, banyak ikut campur segala macam. Jadi ya gitulah ya. I made my decision. I think now we support each other career F and A, dan menurut aku itu yang terbaik untuk saat ini, dan nggak perlu lagi ada narasi-narasi memojokkan. Sebenarnya gue tuh dari kemarin memang belum pengen ngamuk ya, terutama status Merziska itu loh. Cuma ya gue tahan. Kenapa? Karena ternyata akun gue ini kayak udah jadi representatif fansnya A gitu loh, fansnya Ais ya. So sebenarnya gue tadi menjaga nama baik Ais gitu. Gue nggak mau ya gara-gara gue doang ya yang lantam ya. Gue ini kan anak Sumatera ya cuy. Emosional intelligence gue ini masih di bawah rata-rata lah ibaratnya ya. Gitu ya. Orang normal mana sih yang bisa sabar ngelihat normal mana ya. Ya kalau kayak gue nggak sabar gue. Ya, maksudnya bukan nggak sabar ya, punya hati juga lah ya. Nama orang diserang terus pasti adalah ya pengen melawan gitu ya. Melawan dalam hal ya memperjuangkan hak gue gitu loh ya. Cuman Aisar enggak kan. Aisar tetap gitu loh, diam gitu, tanpa membuat statement apapun, klarifikasi apapun. Diam, sabar. Bener banget tuh ya yang di eksklusif dia. Orang yang hebat itu yang pertama, meskipun dia dibenci, dihujat, dia tetap tersenyum. Yang kedua, ketika dia orang pokoknya ketika orang ini dia gitu ya menghujat, menghina, itu kan pasti ada rasa amarah ya kan. Nggak mungkin lah nggak ada rasa amarah, namanya juga manusia bukan robot. Tapi dia tetap diam. Orang yang paling hebat kata Rasulullah itu bukan orang yang petantang-petenteng kayak Meriska kemarin gitu, kespil juga kan. Tapi orang yang ketika marah dia tetap sabar, dia tetap diam. Itu orang yang terhebat, itu orang terkuat cuy ya. Bisa menahan amarah dan emosi. Nah kalau gue nih belum hebat cuy ya. Belum banget gitu. Makanya gue emosi. Tapi gue lumayan lah kemarin masih bisa. Sebenernya gue udah buat VT tuh ya. Buat men-shout out si Meriska itu ya. Cuma karena udah di take down sama dia ya udah gak jadi. Intinya gini ya semuanya.
Tolong ya, gue menghimbau terutama untuk si Perfurel. Oke ya, gue udah stop. Tolong lu fokus aja sama Furel. Lu gak usah lagi nyenggol-nyenggol Ais. Toh Ais juga sudah menarik diri, ya kan? Dia fokus sama karir sekarang. Jadi udah, lu fokus aja lu sama si peran lu Furel ya. Tapi ingat ya, ingat. Kalau lu masih nyenggol Ais, masih gua hantam lu. Masih gua hantam. Lu nggak usah gini ya, gua menghantam lu. Tuh nggak ada kaitannya sama Ais ya. Maksud gue gini, dia tetap nyuruh kita diem cuy ya. Nyuruh kita diem, sabar. Tapi ya nama manusia beda-beda. Aku kan bukan Aisar cuy. Gue ini mama Sumatera macan. Yang tadi gue bukan orang hebat. Kalau lu masih nyenggol-nyenggol Ais dengan fitnahan lu itu, adu domba lu itu, tetap gue kejar lu ya, tetap gue hantam lu, ya macam-macam lu ya. Rizka aja gue mau hantam tuh, takut gue, nape? Karena dia take down aja tuh, gue keburu dia take down, keburu gue belum upload. Kalau di upload seru tuh ya, ultian gue ke dia itu ya. Heboh pasti dunia maya, Enggak deh. Sok-sokan banget gue. Gimana geng? Gue keluarin enggak tuh draft gue, ultian gue buat si Cicimi itu. Ya, gue bukan nyenggol Nyenggol itu ya. Ya maaf. Gue nih, lu tuh serius amat gitu doang, lu langsung tersulut gitu. Ya intinya udah ya, gue sekarang support Aisar ya. Aifu ya break gitu, break ya sampai waktu yang tidak ditentukan. Yalah, sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya kita nggak tahu kan ke depan kayak gimana. Tahu-tahu ternyata diam lamar budak tuh kan. Budak dua itu. Kita nggak tahu kan, ternyata pura-pura berantem apa gimana ya kan, biar keadaan ini stop ya, kita nggak tahu ya kan. Tapi untuk saat ini ya sudah, gue support Aisar doang ya kan. Aifu ya udah gue anggap break gitu, bener-bener break ya. Jadi lu si Perfurel ya, haters Aisar ini jangan cari masalah lu ya. Ya taruhlah ya, haters Aisar tuh emang tujuannya beda, itu emang sengaja tuh akun dibuat akun itu lahir, diternakkan untuk menyingkirkan untuk menyingkirkan Aisar. Makanya cara-cara satu-satunya untuk menghalau haters yang tadi sengaja dibuat untuk menyingkirkan Aisar dari Wakanda ini. Ya udah, tetap berkarya lah Sar tetap kau berkarya Sar. Teruskan jadi live lu kemarin kan hat-trick, bukan hat-trick lagi ini, sepanjang gue yakin nih, sepanjang dia live dia pasti number one. Apa nggak kejang-kejang tuh haters kejang-kejang lu haters apalagi tuh setiap kota ya kan, Ais selalu dielu-elukan. Emang ada artis yang kayak gitu? Kagak ada perasaan gue. Ya udah, artis datang, oke udah foto, udah gitu doang kan paling kalau yang emang bener-bener pengen foto. Tapi juga nggak sebanyak Ais cuy. Ini kagak, keluar dari bandara aja dikerubungin, dikasih bunga lah. Aduh, mana ada cuy artis Wakanda yang kayak gitu. Nggak ada di dunia pun nggak ada kali Makanya the one and only gue bilang. Back si Perfurel udah lu nggak usah banyak tingkah lo banyak ini lo, banyak apa kan, udah lu seneng kan, udah Ais menarik diri, udah seneng kan lo, berarti bebas sekarang Furel mau ini bermesraan bebas sudah, nggak ada lagi pengganggu, nggak ada lagi saingan kan, harusnya lo happy dong. Kok lo masih aja kan, ya nggak tahu lah setelah ini apakah lo masih, gue pantau lo tolong follower gue kalau masih ada si Perfurel nyenggol, lu kasih tahu gue hantam bodoh gue gitu loh. Lu jangan coba-coba lu senggol idola gue lu
Aneh-aneh aja lu idola gua nggak ngapa-ngapain lu. Kan udah menarik diri, harusnya lu udah seneng. Furel udah bebas tanpa saingan. Jangan lagi lu bawa narasi-narasi aneh-aneh lu. Emang lu tuh kaum dajjal apa sih lu? Udah stop Itu doang. Apalagi nih buat iViewers. Ya buat iViewers, kalau misalnya kalian tetap pengen berharap, it's okay. Sebenarnya Nah, oke teman semuanya, para fan aku dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaction yang bisa saksikan ya, terkait obrolan dari Bunda Lesr yang cukup lumayan lama teman ya, setengah jaman lah ya, membahas terkait antara Aisyah dan juga Fuji ya. Ya, sebanyak huru hara teman-teman, dan juga ya itulah ya, saya tidak mau panjang lebar karena sudah dijelaskan secara detail, secara jelas oleh Bunda Lia SR ya. Untuk teman semuanya, bagaimana pendapatnya? Jangan lupa ya komen di bawah sini sebanyak-banyaknya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.